Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak soleh Nawanur? Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini insya Allah kita sudah memasuki yaitu kegiatan BPI dan materinya sudah materi yang kelima. Pada materi hari ini insya Allah Pak Didan akan menyampaikan. Baik, sebelumnya kita sama-sama mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ada 7 adab bergaul dengan teman, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Allah telah mengajarkan adab, maka ia menyempurnakan adabku. Apakah kalian tahu apa itu adab? Ia merupakan cara seorang muslim dalam melakukan sesuatu secara baik dan sempurna. Ia meliputi seluruh tindak tanduk kalian. Ia ibarat nafas dalam kehidupan, ibarat darah di badan. Kehilangan adab berarti kehilangan hakikat kehidupan. Rasulullah merupakan suri teladan terbaik dalam kehidupan. Segala perilaku patut diperhatikan dan ditiru. Beliau adalah bentuk kesempurnaan dari seorang manusia. Adab beliau adalah hasil dari pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang begitu sempurna sehingga tidak ada satupun celah yang menjadikan beliau sama seperti manusia pada umumnya. Di antara kesempurnaan Rasulullah ada cara beliau bergaul dengan orang lain, baik kepada yang lebih tua atau muda, laki-laki atau perempuan, baik mahram ataupun tidak, bahkan kepada yang berbeda kepercayaan. Bergaul dengan orang lain merupakan keniscayaan bagi kita sebagai seorang manusia yang paling membutuhkan dan melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga kita perlu mengetahui cara bergaul dengan baik dan sempurna sesuai yang Rasulullah contohkan. Berikut adab bergaul. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Dalam ajaran agama Islam, yaitu memberi salam atau ucapan adalah salah satu kewajiban manusia di antara sang muslim. Itu mengucapkan salam kepada orang lain merupakan adab pergaulan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dianggap beriman sehingga kamu saling mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu yang apabila kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan berkasih-kasihan? Maka mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Sabda beliau, ucapkan salam di antara sesama. Yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Manusia termasuk makhluk sosial yang kehidupannya tak lepas dari orang lain. Untuk menjaga agama dan etika sosial, hendaknya kita memiliki dan memilah siapa yang akan dijadikan teman bergaul, karena siapa yang menjadi teman dekat pasti akan memberikan pengaruh baik dalam urusan agama maupun akhlak seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seseorang berdasarkan agama yaitu teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian meneliti dengan siapa dia bergaul. Ya, jadi perhatikan teman bergaul. Ya, sehingga kalian ketika bergaul baik dengan non-muslim tidak salah. Yang ketiga, mencintai teman karena Allah. Islam adalah agama yang menyerukan cinta, silaturahmi dan kasih sayang sama. Islam juga melarang kita untuk meninggalkan saudara dalam iman. Salah satu bentuk kecintaan antar teman adalah dengan melarang atau meninggalkan satu sama lain. Ketika ada yang melakukan kekufuran, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada dua orang yang mencintai satu sama lain karena Allah atau karena Islam akan membiarkan pelanggaran kecil.
pertama yang dilakukan salah satu dari mereka. Yang keempat, yaitu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong antara teman dalam hal kebaikan dan ketakwaan sangatlah dianjurkan dan terlarang jika saling memberi bantuan atas dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Baik, selanjutnya adalah yang kelima, saling menghormati hak teman. Selama bergaul dengan sebaya, hendaknya memperlakukannya dengan baik dan saling menghormati hak-haknya dan tidak saling menzalimi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang yang sakit, mengiringi jenazahnya, mendatangi undangannya, dan mendoakan yarhamukallah untuk yang bersih. Ya, diperhatikan saling menghormati ya. Yang keenam, yaitu menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Antar teman hendaknya tidak saling mencela dan berkata kotor ataupun kasar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, tidak suka melaknat, tidak berbuat keji dan tidak berkata kotor. Yang ketujuh, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut harga diri masing-masing teman, hendaknya tetap bertegur sapa. Jika tidak memungkinkan, Rasulullah SAW memberi ruang maksimal 3 hari untuk tidak bertegur sapa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, termasuk At-Tirmidzi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Baik anak soleh Nawanur, demikian ya materi tentang 7 adab bergaul ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.